Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini, di salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mempelajari agama Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa berkumpul kembali di sini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu kitab ulama, yaitu yang berjudul Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah. Jadi pelajaran-pelajaran yang sangat penting untuk seluruh umat. Umat ini perlu pelajaran-pelajaran, dan di sini ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Karya Asy-Syaikh Ibn Baz, Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau merupakan mufti kerajaan Arab Saudi yang telah lalu, dan beliau telah meninggal dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, langsung saja. Qala Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, yang berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau ini orang yang sangat tulus ingin kebaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Begitu pula beliau sangat mengasihi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau akan membawakan pelajaran-pelajaran yang sangat penting bagi kita semua selaku umat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali kitabnya dengan basmalah, dengan basmalah. Jadi basmalah itu bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan apa? Tasmiyah, beda dengan tasmiyah. Kalau tasmiyah itu cukup Bismillah. Kalau makan itu perintahnya Samillah, ucapkanlah Bismillah saja, karena tidak disuruh apa? Tidak disuruh membaca basmalah, tapi disuruh tasmiyah. Di sini beliau membuka kitabnya dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Merahmati. Untuk apa beliau mengawali kitabnya dengan basmalah ini? Dalam rangka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada kata Bismillahirrahmanirrahim itu artinya minta tolong. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita mengucapkan sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, berarti dalam pekerjaan kita lagi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ini, beliau punya tulisan, beliau orang hebat, diakui, tapi tidak bersandar kepada diri sendiri. Mungkin berbeda dengan kita. Kadang-kadang ya kita terlalu pede
bebas, orang yang sangat hebat masih minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harusnya ada pada orang-orang yang bertauhid, hatinya terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak kita ingin sesuatu, tapi ya mungkin kita ingat kita tidak bisa tercapai keinginan kita, ya, karena tidak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita hadir di majelis ilmu ini kita ditolong bisa dapat ilmu, kemudian nanti ditolong bisa mengamalkannya, kemudian nanti ditolong bisa menyampaikan kepada saudara kita yang lain, kemudian juga kita ditolong supaya bisa sabar dalam menjalani itu semua. Maka penting sekali Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha merahmati. Ya, kata Allah itu apa artinya? Sering kita sebut Allah, ya, setiap hari kita sebut Allah. Apa artinya Allah? Allah itu artinya makhluk, ma'bud, itu yang diibadahi. Jadi nama-nama Allah itu memiliki arti, ya. Masing-masing dari nama-nama Allah itu memiliki arti, ya. Semuanya menunjukkan yang Maha Esa, yaitu Allah. Tapi nama-nama itu punya arti masing-masing. Al-Khaliq misalnya artinya apa? Yang Maha Mencipta. Kemudian Allah di sini ada artinya juga, artinya yang diibadahi, ya, artinya yang diibadahi. Makanya la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Itu arti la ilaha illallah. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, artinya yang Maha merahmati. Ar-Rahman Ar-Rahim artinya yang Maha merahmati. Bedanya apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama pada nama itu terkandung sifat rahmah, rahmat. Bedanya apa? Bedanya kalau Ar-Rahman itu rahmatnya luas, ya. Ar-Rahman rahmatnya luas. Semuanya dapat rahmat dari yang terkandung dari nama Ar-Rahman. Mau muslim, mau kafir, ya, mau manusia, mau malaikat, mau jin, semuanya dapat rahmat. Itu rahmat yang terkandung dari nama Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim itu rahmat yang khusus, hanya diberikan kepada siapa yang Allah cintai saja. Ya, kalau diperhatikan itu Ar-Rahman, Ar-Rahim itu hurufnya lebih banyak daripada lebih banyak satu dari yang lainnya. Ar-Rahman lebih banyak daripada Ar-Rahim hurufnya. Ya, hurufnya lebih banyak Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Dalam bahasa Arab itu, ya, setiap kali bertambah lafaznya atau bertambah hurufnya, ya, setiap kali ada kata yang bertambah hurufnya itu memiliki arti yang lebih, ya, makanya Ar-Rahman itu rahmatnya luas, mencakup seluruh makhluk. Kira-kira rahmat yang bisa dirasakan oleh seluruh makhluk kira-kira berupa apa? Para muslim dapat, orang kafir tidak dapat. Kira-kira apa? Harta, ya, hujan, ya, semuanya dapat. Orang kafir ada yang punya harta, orang muslim juga ada yang punya harta. Ya, ketika turun hujan, orang muslim juga terkena air hujan, orang kafir juga terkena air hujan. Itu rahmat yang luas sifatnya. Adapun Ar-Rahim ini rahmat yang khusus diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Contohnya apa? Ya, nikmat Islam, ya kan? Dari sekian banyak manusia yang ada di bumi ini, tidak semuanya dapat
nikmat Islam. Tidak semuanya masuk Islam. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dapat rahmat yang luas, kita juga dapat rahmat yang khusus. Mencari ilmu juga tidak semua orang dapat rahmat seperti ini. Kita alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha merahmati dengan rahmat yang luas dan rahmat yang khusus. Kemudian kata beliau, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Segala puji, seluruh pujian itu hanya milik Allah. Kalau manusia mungkin terpuji dari satu sisi, tercela dari sisi yang lain, tidak sempurna. Tapi seluruh pujian itu hanya milik Allah. Allah itu terpuji. Apanya yang terpuji? Allah itu terpuji. Apanya yang terpuji? Ya, diri Allah sudah terpuji. Diri Allah sudah terpuji. Kemudian nama-nama dan sifat Allah terpuji. Kemudian perbuatan Allah pun seluruhnya terpuji. Karena pasti perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Adanya kekeringan, adanya air hujan, itu semua diatur oleh Allah. Aturan Allah semuanya terpuji. Ada Fir'aun yang kafir, ada Nabi Muhammad yang beriman, seluruhnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, seluruh perbuatan Allah akan hamba-hambanya itu terpuji. Kenapa? Karena ada hikmahnya. Tepat, tidak mungkin salah. Tepat, tidak mungkin salah. Makanya segala puji hanya milik Allah, Rabbil alamin. Rabb yang mencipta, mengatur dan menguasai al-alamin, alam semesta. Apa itu alam semesta? Alam semesta itu apa? Selain Allah, itulah alam semesta. Jadi simpelnya begitu. Kalau sebutkan contoh banyak sekali ya, gunung, manusia, batu dan lain sebagainya. Tapi alam semesta cukup dengan selain Allah, itulah alam semesta. Ya, selain Allah, itulah alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kesudahannya pasti baik. Kesudahannya pasti baik. Karena kesudahannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di dunia terasa menderita mungkin. Ya. Bagaimana Ashabul Ukhdud misalnya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dibakar karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat mereka masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan tanpa henti. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat seluruhnya. Amma ba'd. Adapun selanjutnya tentang kitab ini, fahadhihi kalimatul mujazah. Ini adalah kalimat-kalimat yang singkat. Jadi yang nanti mau disampaikan oleh beliau ini singkat-singkat tapi sangat penting dan bermanfaat bagi kita semua. Fi bayani ba'di ma yajibu an ya'rifahul 'ammah an dinil Islam. Ya, dalam penjelasan sebagian apa yang wajib mesti seluruh kita harus mengetahuinya daripada agama Islam. Walaupun nanti ada perkara-perkara yang sunnah, tapi kebanyakannya yang akan disampaikan
sesuatu yang harus ditinggalkan, yang harus diketahui oleh seorang muslim. Samaituha, aku beri nama ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran yang sangat penting bagi segenap ummah. Jadi nanti ada pelajaran-pelajarannya. Pelajaran pertama, pelajaran kedua, ketiga dan seterusnya. Yang mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Asy-Syaikh bin Baz juga minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tutup mukadimahnya, pendahuluannya kembali kepada Allah. Wa as'alullah, dan aku minta kepada Allah ayyan fa'a bihal muslimin, semoga bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa ayyataqabbala minni, dan semoga Allah menerimanya dari diriku. Jadi minta dua kebaikan. Ya, kaum muslimin dapat manfaat dari pelajaran beliau, tapi beliau juga tidak melupakan dirinya. Mudah-mudahan diterima. Ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang baik di sisinya. Innahu Jawwadun Karim. Sungguh Allah itu Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, langsung saja ad-darsul awal, pelajaran yang pertama adalah suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah, pelajaran yang pertama. Masyhur, kita sudah hafal semua. Wa qisarus suwar, dan juga surat-surat pendek. Dan nanti pelajaran pertama kita akan mempelajari surat Al-Fatihah, juga beberapa surat-surat pendek yang tentu ini sangat diperlukan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak banyak-banyak pelajarannya, ya. 5 juz, 10 juz, ya. Cuma beberapa surat saja. Tapi kalau ini kita dapat ilmunya, kita bisa amalkan, itu luar biasa. Amalan yang terbaik itu yang apa? Continue, langgeng, terus menerus walaupun sedikit. Kalau banyak, alhamdulillah lebih baik. Tapi kalau terus menerus walaupun sedikit, itu juga suatu amalan yang terbaik. Kadang-kadang mungkin kita terlalu merasa saya lebih daripada itu. Ya, saya sangat mudah bagi saya untuk mengamalkan yang besar. Tapi ternyata kenyataannya tidak demikian. Ya atau tidak? Coba amalan yang sedikit, ya, sholat malam. Sedikitnya berapa? 1 kan, sholat witir. Kira-kira dalam 1 tahun ini ada nggak yang sholat witir sudah 360 kali? Ya. Itu kan sedikit kan? Nah, makanya jangan menyepelekan yang sedikit. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini, yang ringkas ini, kita bisa mengamalkannya, dan kedepannya mudah-mudahan kita bisa bertambah terus sehingga kita menjadi lebih baik. Ad-darsul awal suratul Fatihah wa qisarus suwar. Ya, dan juga surat-surat yang pendek. Suratul Fatihah wa ma amkana min qisaris suwar. Surat Al-Fatihah dan apa yang mungkin disampaikan daripada surat-surat yang pendek. Min suratiz zalzalah atau suratiz zilzalah ila suratin nas, yaitu dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Kira-kira berapa surat? 2 jam? Ya. Berapa surat kira-kira? Ya. Al-Zalzalah, Al-Anbiya, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, apa lagi? Al-Asr, kemudian Al-Masad, kemudian Al-Ikhlas, An-Nas.
baik, insya Allah bisa menjadi bahan amalan kita. Ya. Bahan amalan kita selama kita hidup, insya Allah. Model pelajarannya talqinan, nanti ada ditalqin. Jadi yang mengajarkan membaca, nanti yang lain menirukan. Tapi mungkin saya secara global saja, secara umum saja. Kalau ingin detailnya mungkin sama Ustaz Abu Adam, ya. Ustaz Abu Adam juga mungkin tahu cara mengajarkannya. Jadi ditalqin, nanti yang lain menirukan sampai mantap. Wa tashihan lil qiraah, ada sesuatu yang dibenarkan, dibetulkan dari bacaan. Ditalqin, ditirukan, ya, nanti didengarkan. Apa yang perlu dikoreksi, dikoreksi. Tapi mungkin di sini secara umum saja. Kalau ingin detail mungkin sama Ustaz Abu Ada atau sama Ustaz-Ustaz yang lainnya. Kalau ada yang punya waktu luang, misalnya, ya, ada juga di rumah ini mungkin pelajaran tahsin. Wa tahfidz juga dihafal. Nah, juga dihafal. Ya, insya Allah tidak berat, ya. Insya Allah tidak berat. Insya Allah tidak berat. Apalagi ini seminggu sekali. Ya, pelajarannya insya Allah. Ya, ada yang 1 surat 7 ayat, ada yang 8 ayat, ada yang 11. Ya, ada juga yang lebih sedikit daripada itu. Ya, ada yang berapa ayat? Ada yang bahkan ada yang 3 ayat, 6 ayat. Ya, misalnya 6 ayat, 1 hari 1 ayat. Nanti begitu pertemuan ketemu sudah hafal insya Allah. Jadi insya Allah ringan saja insya Allah. Wasarhan lima yajibu fahmuhu, dan juga nanti akan ada penjelasan apa yang mesti untuk dipahami. Ya, karena tilawah Al-Quran itu tidak hanya membaca. Ya, jadi kita berusaha membaca dengan baik dan benar, kemudian berusaha kita memahami, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Itulah tilawah Al-Quran yang sebenar-benarnya. Apalagi sholat perlu kekhusyuan. Bagaimana orang mau khusyuk kalau yang dia baca tak tahu maksudnya apa? Demikian. Ya, langsung saja ke pembahasan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Ya, mungkin ya, satu ayat mungkin nanti saya baca, nanti ditirukan bersama-sama, tapi tidak lama. Kalau ini lama detail, sama Ustaz Abdul Rahim, insyaallah cari waktunya sendiri. Ya. Yang pertama itu kita ta'awud. Sebelum membaca Al-Quran bisa ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian basmalah. Setiap awal surat ada apa? Basmalah. Kecuali surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian dari siratal ladzina sampai akhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini surat Al-Fatihah adalah doa. Makanya diakhiri dengan amin. Artinya apa? Kabulkanlah. Minta agar dikabulkan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan syarahnya atau penjelasan daripada makna ayat, kita baca dari awal sampai akhir. Mungkin saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang sama-sama dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah surat Al-Fatihah. Kita berusaha mempelajari lafaz maknanya, sekalian juga kita berusaha mengamalkannya. Kalau tidak sama persis dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, ya minimalnya kita mendekati. Saya nggak menjamin saya sama tidak. Ya, saya berusaha mendekati. Begitu pula jamaah. Bagaimana
bisa ya mendekati lah. Kalau tidak bisa sempurna ya mendekati sambil memperbaiki bersama-sama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasannya yang pertama adalah al-isti'adah atau ta'awud, minta perlindungan. Ini disyariatkan setiap kali mau membaca kitabullah Al-Quran, sekali saja, ya, sekali saja di awal. Ya, kalau mau membaca Al-Quran, buka Al-Quran, membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isti'adah itu adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi hambanya tadi yang minta perlindungan, menjaganya dari as-syaitan ar-rajim. Kenapa kita berlindung kepada Allah? Kita mau beramal baik, mau membaca Al-Quran ini. Kenapa kita berlindung kepada Allah? Ya, karena memang syaitan itu suka manusia jauh daripada Al-Quran, ingin mengalihkan manusia jauh daripada Al-Quran. Kalaupun sudah mau baca, ya, kalaupun sudah mau baca, setan ingin ketika kita baca nggak ingin memahami, cuma sekedar baca saja bertahun-tahun nggak tahu makna alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Maka kita penting untuk berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Itu tadi lafaznya. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung billah kepada Allah minasyaiton, dari setan ar-rajim yang terkutuk. Sehingga bacaan kita ketika kita berlindung kepada Allah selamat dari was-was syaitan, ya, selamat daripada was-was syaitan yang setan itu selalu ingin memberikan was-was. Bahkan dalam keadaan sholat pun setan juga akan mengganggu kita. Yang tadinya nggak ingat jadi apa? Semuanya ingat ketika sholat. Was-was syaitan. Dan as-syaitan itu adalah sesuatu yang sombong. Setan itu adalah orang yang sombong. Iblis, dia sombong. Ya, dia sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Padahal itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. As-syaitan itu sesat, lagi menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu sudah pasti sesat. Tapi setan itu nggak terima kalau dirinya saja yang sesat, ingin juga yang lain sesat. Jadi kalau ada orang sesat, ingin yang lain sesat ini, ya, mirip-mirip setan ini. Ya, atau bahkan dia adalah setan dari kalangan manusia. Karena setan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Nah, syaitan juga ingin menghalangi orang dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersyukur mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang dalam suasana taat insyaallah. Yaitu ada yang belajar, ada yang mengajar. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang belajar Al-Quran dan mengajar. Jadi manusia itu di dunia ini cuma ada tiga golongan. Ada yang belajar, ada yang mengajar, dan ada yang ketiga, tapi jangan diikuti. Dia tidak belajar dan juga dia tidak mengajar. Malah yang lebih parah, menghalang-halangi orang belajar. As-syaitan sifatnya adalah ar-rajim. Nah, as-syaitan sifatnya adalah ar-rajim. Apa itu
tadi kalau bahasa itu terjemahannya apa? Terkutuk. Tapi terkutuk itu maksudnya apa? Maksudnya itu diusir, dijauhkan, lagi dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jauhkan syaitan itu dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika syaitan dijauhkan daripada rahmat Allah, tadi sudah sesat, menyesatkan. Ingin juga hamba-hamba Allah yang lain jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu sekali bagi kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang sifatnya sombong, ingin memalingkan manusia dari taat kepada Allah, ingin memalingkan manusia agar supaya tidak beribadah, ingin supaya manusia itu dipalingkan dari keberuntungan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada Al-Quran dibaca, didengarkan ya, insya Allah dapat rahmat. Dan syaitan memang demikian, ingin hamba-hamba Allah itu merugi, ingin hamba-hamba Allah itu jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana ketika manusia sudah pada semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pada tahu tauhid disampaikan di masjid-masjid, beribadah hanya kepada Allah saja, sudah pada meninggalkan kesyirikan, saya nggak putus asa, ya, menyesatkan manusia. Dibikin apa? Dibikin perselisihan misalnya, ya, dibikin perselisihan, sehingga tidak jarang ada yang tadinya ngaji semangat, ada perselisihan, jadi apa? Kabur, ya, tidak ngaji. Ya harusnya bagaimana keadaannya, tetap kita belajar, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada perselisihan di antara kita, dan memang manusia suka berselisih, tapi kan ada solusinya. Nah, solusinya dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana caranya? Tentunya dengan belajar. Kemudian basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah tahu semua ya artinya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Di basmalah. Basmalah ini adalah satu ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali mau membaca surat ada Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Dan ini adalah ayat. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat sebelum membaca surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, kecuali surat At-Taubah. Coba saja dibuka surat At-Taubah, ya, tidak ada basmalahnya. Dan basmalah ini adalah suatu kalimat permohonan, minta tolong kepada Allah, sebagaimana yang sebelum telah disampaikan. Ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mau membaca Al-Quran. Ya, ketika mau membaca Al-Quran, kita mau beramal membaca Al-Quran, kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sebelumnya ingin menulis agar bermanfaat untuk orang lain dan untuk dirinya juga Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah. Huruf ba tadi adalah al-isti'anah. Bi itu sudah ada artinya itu, walaupun pendek sekali ya. Bi itu bahasa Arab, sudah ada artinya. Artinya apa? Minta tolong. Ya, artinya minta tolong. Mutabarrikan bi dzikri tabaraka wa ta'ala. Ya, ketika disebut bismillah, ini kita lagi minta berkah dengan menyebut
nama Allah. Kita baca Al-Quran didahului apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika menyebut nama Allah, ini kita lagi minta apa? Berkah. Apa itu berkah? Apa baca berkah? Sering mendoakan ya, barakallahu fiik. Berkah itu kebaikan yang sangat banyak lagi terus menerus, itu berkah. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, kita ingin keberkahan, kebaikan yang banyak dan terus menerus kebaikan itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta tolong kepada Allah, kita juga minta keberkahan dengan menyebut nama Allah. Kemudian lafaz Allah, apa maknanya? Ya, Allah, yaitu Dia yang disembah, Dia yang disembah, Dia yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Dialah Allah yang diibadahi dengan benar. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ya, itu adalah dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman ada padanya sifat rahmat yang luas, Ar-Rahim ada padanya sifat Allah yang khusus. Makanya dalam sebuah ayat surat Al-Ahzab ayat 43 dikatakan wa kana bil mu'minina rahima. Ya, adalah Allah terhadap orang-orang yang beriman rahimah, ya, merahmati, tapi tidak pakai kata rahman. Di sini menunjukkan rahmat yang ada pada kata ar-rahim itu khusus untuk siapa yang Allah cintai, dan yang Allah cintai adalah orang-orang yang beriman. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha merahmati dengan rahmat yang luas maupun yang khusus, saya minta tolong. Apapun yang kita kerjakan, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada malam kesempatan hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta